Otot itu sebenarnya protein ya. Kita makan ayam, daging, ikan, itu kan protein. Jadi belum tentu semuanya akan dibakar jadi tenaga. Dibuat dalam bentukan lain. Kita mesti pertimbangkan kalau kita mau makan. Saya pengen turun berat badan. Saya mau makan nih. Berapa banyak yang saya makan? Nah, semua ini masuk metabolisme di badan. Mau diapain? Gimana cara besarin otot? Itu nggak bisa besar gitu-gitu aja otot itu. Jadi otot itu sebenarnya protein ya. Kita makan ayam, daging, ikan, itu kan protein. Diserap tubuh itu jadi asam amino. Diserap sama usus jadi asam amino. Dari asam amino nanti akan dikumpulkan menjadi apa? Bagian paling kecil dari protein yaitu peptide. Nanti lebih besar lagi kolagen, lebih besar lagi jadi protein. Termasuk misalnya di otot. Jadi kolagen kita butuh, kolagen itu dari protein. Jadi kalau kita mau kulitnya tebal, lapisan dermisnya tebal, ya kolagennya harus banyak. Tapi itu dari asam amino kan. Jadi kalau kita makan kolagen, oh ada minuman-minuman kolagen, masuk ke dalam usus dia nggak jadi kolagen, jadinya asam amino. Jadi kalau kita makan protein, oh saya makan protein banyak, nanti jadi kolagen atau jadi protein nggak di badan? Enggak. Jadi masuk ke dalam usus jadi asam amino. Nanti asam amino itu sebagai makronutrisi juga di badan. Jadi karbohidrat, protein, lemak, karbohidrat jadi glukosa dari usus, protein yang kita makan, ikan, ayam, tempe, tahu, yang ada proteinnya akan jadi asam amino, yang terakhir lemak. Nah, semua ini masuk metabolisme di badan. Mau diapain? Metabolisme itu dua, mau dihancurkan, katabolis, atau mau di anabolik, malah dibentuk. Kalau dihancurkan dia sebagai tenaga, jadi gula tadi, protein tadi asam amino, dan lemak tadi ya fatty acid, itu akan jadi tenaga. Cuman masuk jadi tenaga tapi cukup nggak di dalam satu sel? Kalau ternyata dia cukup, sumber energi yang kita buat itu yang kita sebut acetyl coenzim A, kalau dia cukup, yang lain nggak bakal dibakar. Jadi kalau misalnya proteinnya cukup, jadi acetyl coenzim A, fatty acid cukup, jadi acetyl coenzim A. Acetyl coenzim A ini nanti akan dirubah jadi ATP, baru jadi tenaga. Jadi belum tentu semuanya akan dibakar jadi tenaga. Dibuat dalam bentukan lain. Kalau misalnya dari gula udah cukup, protein tadi, dan tidak ada permintaan untuk pembentukan protein, protein akan disimpan sebagai lemak. Lemaknya juga gitu. Jadi apa yang kita makan belum tentu jadi yang seperti kita mau. Oh saya makan 1000 kalori, 2000 kalori, akan dirubah jadi tenaga, belum tentu. Badannya butuh segitu nggak? Butuh nggak 1000-2000 kalori? Saya aktivitas 2000 kalori, berarti saya harus makan 2000 kalori. Belum tentu. Belum tentu dipakai 2000 kalori itu. Saya aktivitas 2000 kalori, saya makan 1000 kalori. Kalau gitu saya kurang kalori dong. Bisa jadi yang dipakai justru nggak dari luar, dari dalam. Misalnya dari lemak ini dipakai buat kalori, tenaga. Kita mesti pertimbangkan kalau kita mau makan. Saya pengen turun berat badan. Saya mau makan nih. Berapa banyak yang saya makan? Belum tentu yang kita makan akan dirubah jadi kalori. Belum tentu. Jadi gimana caranya supaya tahu bahwa apa yang kita makan akan di metabolisme seperti yang kita mau? Di badan kita sebenarnya ada sumber energi. Kalau kita ngitung kalori, di badan kita tuh kalorinya buat apa? Kalori dari luar, kalori dari dalam. Terus di badan kita tuh punya kalori kan. Lemak di sini, itu buat apa? Itu kan pengen dibakar sebenarnya. Nah jadi itu juga dipertimbangkan. Begitu kita makan sesuatu, ini akan jadi apa di usus? Dibakar apa enggak? Atau malah dibentuk? Atau disimpan? Nggak dibakar. Kalau misalnya kita pengen bentuk otot, otot itu akan dibentuk sesuai permintaan. Jadi artinya gini, kalau biasa kita ngangkat 10 kilo, ototnya akan butuh protein yang supaya nanti suatu saat dia adaptasi bisa ngangkat 10 kilo. Kalau 50 kilo, dia akan membentuk protein atau otot yang adaptasi dengan 50 kilo. Nah, kalau gitu saya butuh protein dong, sesuai berat badan saya. Nah, tapi tunggu dulu. Kadang-kadang kita makan protein, banyak, olahraga yang kencang, tapi perut juga buncit. Perut juga gede. Tangannya gede, lemaknya juga bertambah. Kita mesti lihat dulu. Ngaca dulu di badan. Apa yang saya butuhkan? Saya butuh protein, otot, dan saya butuh lemak. Oke. Berarti kita makan protein hewani, ada lemaknya kan? Nggak usah dipisah. Makan aja. Ikannya nggak berlemak loh. Di ikan sendiri ada lemak. Di dalam telur sudah ada lemak. Walaupun nggak digoreng. Jadi mau pisahin gimana? Ikan dari lemaknya, daging dari lemaknya. Walaupun kita pisahin lemak-lemaknya, gajinya kita pisahin, tapi di daging sendiri sudah ada lemaknya. Oh, daging tanpa lemak, ada lemaknya. Coba aja digoreng daging tanpa lemak, dia akan keluar minyak. Walaupun tanpa minyak goreng. Jadi kita makan protein, walaupun tanpa lemak, sebenarnya sudah ada lemak di situ. Oke, saya mau bentuk otot, saya makan protein sebanyak-banyaknya. Saya makan susu protein. Tapi kalau kita cuma buat angkat 10 kilo atau cuma buat lari jalan santai, ya ototnya akan menyesuaikan dengan lari jalan santai itu. Otot saya nggak besar, ya karena dipakai cuma buat jalan santai.
atau cuma buat goes, atau cuma buat ngangkat 10 kilo. Ya sesuai dengan itu gitu. Nggak akan lebih. Saya angkat 10 kilo tapi ototnya seperti orang yang angkat biasa 20-30 kilo. Nggak bisa. Nah terus kita ngelihat akhirnya kok perut saya kecil tapi perut saya kok nggak six pack. Saya udah olahraga. Nah, olahraganya apa? Terus yang kedua yang kita masukkan makan. Kalau itu tadi jadi karbohidrat, protein, lemak, itu berlebih. Nggak usah pakai karbohidrat lah. Atau nggak usah pakai lemak. Cuman benar-benar ikan yang direbus semua, telur direbus semua. Kalau lebih juga protein itu akan dirubah jadi lemak. Jadi lihat ngaca. Masih ada lemak nggak di badan saya? Masih ada sumber tenaga nggak? Lemak sebagai sumber tenaga ya. Jadi nggak usah dihitung berapa banyak. Makan aja, lapar makan aja. Oh, otot saya membesar tapi lemak saya ikut membesar. Berarti kebanyakan makan. Ya kurangi jatah makannya. Begitu dikurangi jatah makannya, nanti dilihat lagi. Oh, saya udah olahraga, saya udah makan, tapi otot saya mandek. Saya sudah olahraga, saya sudah makan, otot saya mandek, nggak bisa besar-besar. Ngaca, lihat, lemaknya banyak apa nggak di badan? Lemak saya kecil kok, sedikit. Lemak saya sedikit banget, di perut juga udah kelihatan otot-ototnya. Saking kecilnya lemak saya udah nggak banyak. Di situ tambahin protein. Jadi mainnya di situ. Bahkan lebih banyak protein. Makan lebih banyak protein dan olahraga yang sama. Olahraga yang sama, makan lebih banyak protein. Begitu nanti dilihat ngaca, kok mulai sudah berlemak, berarti olahraganya kurang atau proteinnya kebanyakan, protein hewan. Jadi ngelihatnya seperti itu, jadi kita susah menilai, oh saya olahraga sekian jam, belum tentu yang dihabiskan berapa kalori, nggak tahu ini akurat atau tidak jam olahraga. Jadi jangan terlalu fokus di kalori, kalau saya sarankan tidak fokus di kalori, fokus di kaca, lihat ngaca. Saya kurang apa nih, kurang protein apa enggak? Oh masih banyak lemak, nggak usah pikirin protein. Makan aja protein hewani, lapar makan, olahraga. Kok otot saya nggak besar? Saya kurang protein? Enggak, olahraganya ditingkatkan. Masih ada lemak soalnya di sini, di perut. Masih bisa dibakar jadi tenaga. Bukan energi yang kurang. Olahraganya, intensitasnya, bebannya yang kurang besar. Tapi itu butuh proses ya. Ini ngomongin pembentukan otot, bukan kesehatan. Belum tentu orang yang ototnya gede itu sehat. Belum tentu. Atau belum tentu olahraga bikin seseorang jadi sehat. Belum tentu. Tapi ini ngomongin pembentukan otot. Jadi begitu ototnya besar, lihat lemaknya masih ada nggak? Oh berarti terlalu banyak yang dimakan. Apakah karbohidrat? Boleh aja karbohidrat, tapi di sini saya tidak menyarankan karbohidrat. Ini kita ngomongin tentang karbohidrat sebagai sumber energi yang kita paling kecil lah. Karena manfaat di energi kita sudah ada di ikan. Makan ikan aja sudah ada energi, sudah ada lemaknya, sudah ada proteinnya. Terus buat apa ditambahin lagi karbohidrat? Tambahin tenaga, lebih akan jadi lemak. Kalau misalnya kita kurus, pengen bentuk otot, ngaca lagi lihat lemak. Kita makan apa? Berapa banyak yang mesti saya makan? Ngaca lagi. Kurusnya seperti apa? Kurus tapi masih ada lemaknya, badannya kecil. Atau kurus juga, lemaknya juga sedikit, pegang di pinching ya, kecil banget. Ini nggak ada lagi kulit, cuman kulit doang, nggak ada lemaknya. Misalnya kurus tapi cuman kulit doang. Olahraga, beban, makanlah protein hewani. Udah, makan aja. Nanti ngelihat lagi tuh, wah ototnya membesar, tapi kulitnya masih tetap tipis, berarti kurang tambahan lemak. Terlalu tipis kulitnya, kurang tambahan lemak. Makan lagi, makan tambahan lemak tuh gimana sih? Ikan digoreng, telur digoreng. Jadi dapat proteinnya, dapat tambahan lemak. Begitu kita membesar, ototnya membesar, dan lemaknya masih kecil juga, tambahin lagi protein, tambahin kan, maka tambahin telur, tambahin apa ayam misalnya, tambahin tempe tahu misalnya. Tambahin lagi. Jadi ngelihat komposisi otot sama lemak. Kalau misalnya kebanyakan makan, ototnya gede memang, tapi lemaknya banyak. Berarti kita kebanyakan makan. Kurangi makanannya. Karena kelebihan makanan, walaupun dari protein hewani, akan jadi lemak.